sebelum terjadi. Dung lewat gambar itu yang dikatakan takdir. Maka nomor dengan SMA asal nomor siajar tuama ujian di tahun tersusun takdir gurunya. Itu tak benar itu. Yang dikatakan takdir hasil akhir itu nggak tahu kita. Makanya kita berusaha, makanya kita belajar dagang pohon, makanya dia bimbel, dia peluk yang lain. Badung dia bimbel, bapak siajar, badung mendaftar, badung sudah ditulis persyaratan, tesnya indah lulus lima takdir. Jelas teh, ulang hidupkan, awal ustaz takdir kurosok dulu. Itu bukan takdir itu. Ausah memang takdir itu tersemeron dari sejak lahir. Itu bukan takdir. Bahasa agama ada kata para ulama itu, bahasa Indonesianya itu namanya konyol. Itu bertakdir dilalui, diambil ikhtiarnya, dikarenakan usaha, kemudian apa yang terjadi itu yang dikatakan takdir. Nah, jelas ini dikatakan takdir. Maka ada orang-orang lain takut pada ayat ini Bapak Ibu menurut kebanyakan para ulama jenisnya madaniyah. Adapun madaniyah ayat dari Nabi Muhammad periode Madinah. Badung hijrah Nabi ke kota Madinah. Idokon Nabi ta inna afdalal buqa'i fil ardi huwa Makkah. Tidak ada tempat yang paling cekis di muka bumi daripada kota Makkah. Salah satunya kata Nabi di an-nabihi awal muzilal Quran. Karena pertama kali diturunkan Al-Quran adalah di kota Makkah. Jadi baiknya pertama kali. Padahal di Madinah pun ada ayat yang turun. Tapi karena pertama kali maka dia yang terbaik. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dikatakan sahabat terbaik? Karena dia adalah orang pertama kali. Saat itu Nabi didustakan, tapi dia mengiyakan dan mengaminkan. Jadi halaman pertama ada kelebihannya. Maka dalam kaidah dikatakan al-fadlu lil muqtadi wa in ahsana al-muqtadi. Itu ya. Al-fadlu lil muqtadi. Keistimewaan itu milik para pelopor. Wa in ahsana al-muqtadi, meskipun para pengikut lebih bagus. Jadi benamu pertama itu ima tu kebaikan, tu keburukan pesomoni. Isedo pelopor di kemunafikan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bope munafik jol manasan nari, tapi angko dosa kodangan madosa ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Jelas kira-kira deh. Meskipun gaya munafik orang sekarang lebih dahsyat, lebih besar, tapi angko dibandingkan di peletak batu pertama bahasa tanah. Pelopor orang yang pertama melakukan imam idomo opor kebesaran, semua sama kebaikan. Isido ngejoro mengusulkan dibangun masjid itu pertama, baru pertama itu. Siani, meskipun kita sekarang andilnya, kontribusinya, amalnya, upahan pokoknya masjid itu, tapi yang pertama lebih baik di mata Allah Subhanahu. Yang menidokkan Quran ada dalam sebuah hadis mandalla ala khairin walau ajru amilihi walau ajru bisu ajri fa'ilihi biduni an yanqusa min syai'an. Isi-isi nama menunjukkan mengajari pabotokan apa dia kebaikan muhalat kemudian tinggal dia jodoh lagi, maka setiap ada makanan jodoh nanti kemudian hari mendapat yang pahalnya persis. Maka itu tidak punya 10, dia dapat bagian 10. Tanpa dikurangi sedikit pun dari orang yang melakukan. Jelas saja. Nah itu yang dikatakan tadi madaniyah. Jadi madaniyah adalah ayat yang diterima Nabi setelah Nabi hijrah. Meskipun diterima tidak di kota Madinah,
Nah kita di mana kita di kota Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Surah Al-Fatah. Beberapa ayat surah Al-Fatah kata para ulama itu surah Madaniyah. Tapi diterima Nabi di kota Mekah ketika Fathul Makkah. Tapi dikatakan surah Madaniyah. Jelas ya? Jadi di Nabi Muhammad indah narau sebenarnya meninggalkan Mekah. Karena untuk tempat kelahiranku, tempat pertama aku menerima Quran di sini. Dan kau adalah tempat yang paling dimuliakan oleh Allah. Baik kamu usir doa. Nah itu ya. Jadi, karena aku diusir, makanya kami kita pindah ke kota Madinah. Lima. Ayatnya jumlahnya khamsa ayat. 5 ayat. 5 ayat jumlah. Kita baca yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lewat 2 harokat teh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna. Inna aku asalnya sebenarnya inna nadon. Asalnya inna nah dulu asalnya. Inna nah. Cuma digabungnya menjadi inna sesungguhnya kami. Isi kami Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah pertama, ada di begong kusi di ayat kau baca kata-kata Al-Quran. Ada nggak? Baca itu kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada kata-kata Al-Quran? Enggak. Tapi asis sepakat ulama mendohon kami menurunkan Al-Quran. Anzalnahu hunayon kata ganti bahasa Arabnya domir hunayon. Sepakat para ulama maksudnya itu Al-Quran. Kenapa? Asis sepakat. Asis indah dong perbedaan. Sementara itu disebutkan langsung loh. Kecuali itu ayat lain inna anzalnal Quran. Itu nama beda ulama biar deh. On inna anzalnahu. Asis sepakat para ulama yang dimaksud adalah Al-Quran. Asis sepakat. Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata-kata Lailatul Qadar adalah kata-kata bahasa tanah, kata-kata antik, kata-kata istimewa. Sangape udah tersemuan barang antik, mahal, harganya mahal, dan susah didapatkan. Orang yang mendapatkannya mula barang antik menyuruh didokon adalah orang-orang tertentu. Dan Lailatul Qadar itu adalah malam antik mulia agung, erat kaitannya dengan Al-Quran. Jadi lajolo malam itu semua sama. Tidak perbedaan. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Tidak perbedaan. Buktinya Rabbna suara matahari, bulan donado, Rabbgolak do. Tapi kenapa Lailatul Qadar itu begitu mulia? Dia berubah menjadi istimewa itu karena Al-Quran. Makanya ketika dong kata-kata Lailatul Qadar, langsung pemahaman orang itu yang dimaksud anzalnahu adalah Al-Quran. Saya ulang sekali. Jadi sudah
Weekday malam selalu koridor perbedaan. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat sama semua. Tapi kenapa malam Lailatul Qadar itu begitu mulia, begitu istimewa, dikejar-kejar sama orang, khususnya di bulan Ramadan? Karena kesepakatan di para ulama, Lailatul Qadar itu terjadi di malam bulan Ramadan. Aduh, nama dokter 10 terakhir, ada yang lebih memperkecil, mempersempit di malam ganjil 10 terakhir. Kenapa diburu? Kenapa dikejar? Karena antik, karena istimewa, karena agung. Nah, pertanyaannya asli agung. Kenapa mulia? Karena saat itu dulu pertama kali diturunkan Al-Quran. Makanya ketika dokter Lailatul Qadar ujung naik, indah berbeda dengan para ulama. Maka indah di bait Allah inna anzalnal Quran. Tapi cukup mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di dokter Lailatul Qadar hari Al-Quran. Maka tidak harus mengatakan Al-Quran Lailatul Qadar. Cukup dikatakan anzalnahu fi lailatul qadar. Jelas kira-kira deh. Bagaimana? Bukan kata para ulama yang pertama sebab. Sebenarnya indah numrahun di dalam ucapan masyarakat. Bahkan dalam kaidah bahasa tidak benar, salah. Aku kaidah bahasa dah. Kata ganti muncul setelah didokor di kuartai. Misalnya isi ditaruh beliau. Maka tidak lagi. Tidak lagi kira-kira. Isi dia telepon di beliau. Beliau kan kata ganti teman-teman. Beliau isi dengan kekuang di negeri baik. Tapi ini ya, saya tadi bertemu dengan Pak Kadis, beliau mengatakan, itu benar. Ido konjolo parjolo buarandai, malu kata ganti. Saya tadi masuk nak foto amata, ido kon masuk nak ayah, ido kon amata, gitu loh. Kalau nggak disebutkan awalnya nggak mungkin. Masuk nak foto siang. Idokon siang, udah tolak rap-rap kita tuh pasang. Pasti sampai bisa disiangi. Kan gitu ya. Tapi kalau dia mengatakan, saya tadi berjumpa dengan Pak Wali Kota, kata beliau, beliau itu kata ganti. Tidak mungkin muncul kata ganti sebelum jelas siapa yang digantikan. Tapi kenapa di Al-Quran ini terjadi? Karena kata Lailatul Qadar langsung maksudnya adalah asal mulia Lailatul Qadar itu karena Al-Quran. Makanya kota-kota mulia karena Al-Quran. Aduh, Lailatul Qadar mulia karena Al-Quran. Tapi kita makin mulia karena menerima Al-Quran. Ada Darul tanazzalul malaikatu warruhu. Asima malaikat Jibril didokon ruh. Padahal didokon do malaikat itu. Berduyun-duyun turunnya malaikat dan ruh. Apa ruh ini? Dan malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril ini mendapat gelar ruh? Malaikat terbaik bahasa tanah. Keduanya pemimpinnya para malaikat itu karena pernah diamanahkan membawa Al-Quran untuk ke Rasul. Karotes biasa ada sudion. Kalau gede-gede karotes, HPS. Tapi kalau sudah ditulis di situ Al-Quran tidak boleh berubah menjadi mulia. Don, bimbingan biasa don. Yang belum ditulis di kaligrafi harus dihormati itu karena maka Lailatul Qadar dia mulia karena di malam itu pertama diturunkan. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang mulia. Ada maksud kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, pertama kami turun. Pertanyaannya turun sendiri dia. Aku turun aja lah sendiri jangan deh. Kita turun dia kan pertataan. Tidak mungkin turun tu bijak. Aku tu ina turun tidak nilai dia. Turun berarti nama kurang betul. Maka kalau secara bahasa, aturan bahasa, ayat turun berarti itu turun. Kita pada waktu turun. Kita ada turun dia. Kita dari mana itu ginjal. Kita masuk apa tu? Kita mana selesai. Kita turun.
Nah, kami menurunkan. Pertanyaannya turun sendiri. Di dalam surah Al-Balad, bal huwa Qur'anun Majid. Al-Balad sama surah. Fi lauhin mahfuz. Ini. Turun di Al-Quran, kami turunkan Al-Quran, sepakat para ulama, min lauhin mahfuz. Lauh adalah menedokkan lauh lembaran. Menedokkan lauh lembaran. Lauhah menedokkan lauh bisa lembaran, bisa juga tarsongon. Nama nempel di dinding, udah di sekolah tarsongon, papan tulis sekolah di dokon lauhah. Ada umurana lauhah itu tarsongon dapat pentak. Ada umurana mahfuz itu artinya yang terrahasiakan. Berasal dari kata hafiz terpelihara. Lembaran yang dirahasiakan itu adalah lauhul mahfuz. Jadi dia tempatnya di aras. Jadi tempat lauhul mahfuz di aras. Malaikat tidak melihat, jin tidak melihat, apalagi itu manusia. Di sini maksudnya takdir di manusia. Ribuan tahun manusia sebelum dilahirkan, beten tua takdir tak ditulis di lauhul mahfuz. Aduh, maka nanti orang memfoto ahada terjadi copot. Sebelum lahir Nabi kita Muhammad, pintu langit pertama, kedua, ketiga sampai ke aras itu terbuka. Bahasa tanah dia bukan ditutup. Itu dalam riwayat Imam Ahmad. Tapi setelah Nabi kita lahir, pintu aras, pintu langit ditutup. Maka nanya jolo, jin-jin itu bisa menembus langit pertama, kedua, ketiga. Fastaraqas sam'a dalam Al-Quran. Lupa sama ayat lah, cek dalam ayat sama surah Fastaraqas sam'a. Surah dia. Lupa ayat. Fastaraqas sam'a. Kata para ulama tafsir ketika menafsirkan istaraqas sam'a, para jin yang menembus langit pertama, kedua, ketiga, itu istaraqas sam'a bahasa tanah menguping. Ada menguping katanya. Bahasa tanah ada. Mana kita dia? Mereka mencuri-curi pendengaran. Ahado Nabi perintahkan di Allah untuk para malaikat. Maka Allah mengatakan contohnya, wahai malaikat Jibril, jam sekian turunkan hujan di sini kuat, misal bahasa. Maka malaikat sudah mendengar itu. Malaikat jin turun pada jin. Nah pada waktu sudah diturunkan, hidungnya batu datu. Namun jam sawah turun udah di sini kuat. Bagian sadar buat hona, tanobat hona, tapi aku si kiri-kiri kita hona. Maka dulu yang dikatakan para datu itu, dukun itu akurat 100%. Karena jin itu langsung mendengarkan dari aras. Majalah sate. Tapi malaikat itu tidak tahu kecuali diberi. Itu yang tertulis di lauhil mahfuz. Itu lauhil mahfuz. Lembaran yang terbentang dirahasiakan. Kita dong dalam konteks kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada anzalnahu. Sedon pada turunkan Al-Quran. Anzalnahu kami turunkan. Isi baru bahkan malaikat Jibril. Sampai dua anak itu dia diturunkan. Diturunkan ini di malam Lailatul Qadar. Zek lauhil mahfuz diobat malaikat Jibril. Pertanyaan asal itu dia betul. Terjadi perdebatan di para ulama. Nah pertama, kalau diturunkan maksudnya
sekaligus tidak mungkin ke Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran kurang lebih 23 tahun. Bahkan Ibunda Aisyah itu ketika ditanya, asi sampai tolu, menurut riwayat lain sampai 4 ayat turun secara bertahap soharat khobar. Ada ulama mengatakan 3 ayat sampai keluar innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Sebelum kainata kalau surah atau antum sukara. Ayat yang pertama wa manafi'u ma akbaru wa ismu ma akbaru min tak'ihima. Ayat yang pertama la taqrabu sholata wa antum sukara. Ayat yang kedua sampai turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum. Jadi asal sampai tolu seperti Bunda Aisyah menunjukkan ayat Al-Quran diterima Nabi kita tidak sekali tapi bertahap. Ahad di Bunda Aisyah dalam riwayat Imam Muslim, seandainya khamar itu diharamkan sekaligus di dalam tahapannya, langsung turun ayat khamar haram, laka faroman aman. Sakuat-kuat iman dihalang masuk pasti akan kembali kafir. Begitu dulu tidak bisa dipisahkannya kaum muslimin di awal-awal Islam dengan khamar. Karena ada jono khamar atau di kota Madinah tarsawan kita minum air mineral. Bisa dikira-kira ibadah minum air sedang sabun gitu. Udah nak puasa toh, bisa deh. Tidak mungkin. Pasti kita minum. Tarsoni malah jodoh kebiasaan nih para sahabat kaum muslimin, kedekatannya dengan khamar. Maka naroma ayat wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bodangan mudarat ni khamar daripada manfaatnya. Mulai memanfaatkan beberapa sahabat. Baru keluar ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Tidak tolak kamu supaya aku lagi mabuk, lagi tengger bahasa tanah. Jadi dia tuh sahabat udah minum orang habis maghrib, kira-kira bela dipengaruhi mabuk naik. Anak bela, musuh itu kalau minum habis maghrib, naruh barang habis bisa. Nah itu dulu, mulai diatur jadwal naik, mulai minumnya itu di waktu-waktu tertentu. Udah minum kira-kira habis zuhur, mampu pengaruh tuh. Sholat asar, sholat maghrib, apa udah bisa. Jadi setelah baru bisa membatasi, baru turun ayat yang melarang langsung rijsun min amali syaitan. Jadi anggoni dokon ayat isen lauhil mahfuz turun ke Rasulullah sekaligus jumlatan wahidatan. Maka tidak masuk akal karena Nabi menerima ayat Al-Quran secara pendapat yang pertama. Benar Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz di malam Lailatul Qadar sekaligus, tapi bukan ke Rasulullah, tapi ke Baitus Sama, ke langit yang ketujuh. Ada orang ada orang tahapan yang pertama, mulanya Baitus Sama, ada orang Baitul Izzah, ada Baitul Izzah. Menurut sebagian para ulama istilahnya Baitus Sama, di langit apa itu? Sementara Lauhul Mahfuz lagi dia posisinya menurut riwayat di Arash. Makhluk Allah yang paling besar adalah Arash. Arash mana paling besar. Jawaban ma sekaligus Al-Qur'anon. Sekaligus Al-Quran tu Baitul Izzah. Tu Baitul Izzah. Ada Baitul Sama, ada Baitul Izzah, ada Baitul Mahmur. Mana bagi mote? Baitul Mahmur disima para malaikat yang tidak punya tugas khusus tawaf mengelilingi Baitul Mahmur setiap hari. Di dalam riwayat lupa jumlahnya, apakah 2000
setiap hari. Dan yang datang hari ini tidak kembali datang malaikat yang baru 2000 lagi. Makanya tidak bisa dihitung jumlah malaikat seberapa banyak. Mohon maaf kalau jadi mengelilingi Ka'bah, mengelilingi Baitul Maqdis. Makanya kata para ulama, posisi di Ka'bah itu persis di bawah Baitul Maqdis. Makanya sepakat para ulama Bapak Ibu, makruh hukumnya sembahyang di Ka'bah. Gua bisa dengan masukimu jadi presiden Indonesia, aku bisa. Karena presiden terjemah dari orang-orang masuk juga bahasa Ka'bah. Mungkin dia sudah naik prestasi. Mohon apa itu ginjal, ginjal kampai, sembahyang di Rusun dan Wang. Makruh, tidak tolak sembahyang di Ka'bah. Kata para ulama, memang pun pas diturun di Baitul Maqdis. Bahasa tanah sekali kita dapur dari kerikil. Dari Baitul Maqdis itu akan jatuh persis di atas Ka'bah. Jelas kan? Jadi ada Baitul Maqdis, ada Baitul Izza. Pendapat pertama, pendapat bawah. Pendapat bawah. Diturunkan tuna bita di malam Lailatul Qadar itu benar, tapi bukan dari Baitul Maqdis, bukan dari Lauhul Mahfuz, tapi dari Baitul Izza. Diterima Nabi tahun Ima ketika Nabi tak ada di Gua Hira di bulan Ramadan. Saat ini tidak kedua ada puasa. Yang berpuasa Ramadan. Ada Nabi tak atau Nabi tak mengasingkan diri di Gua Hira bertepatan di bulan Ramadan. Tak tidak perlu diwajibkan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan diwajibkan ketika di Madinah. Sementara Nabi tak di Gua Hira tidak perlu diangkat menjadi Nabi. Usia Nabi tak saat itu kurang lebih 39 Maret 40 Nabi tak biasa pergi ke Gua Hira. Jadi 39 40 Nabi tak pergi ke Gua Hira. Disondo di leher atau diterima Nabi tak Al-Quran. 5 ayat dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Jadi Nabi maksud kami turunkan Al-Quran, diturunkan sendiri pertama Lauhul Mahfuz, Imatu Baitul Izza, sekaligus 30 juz bertepatan juga dengan malam Lailatul Qadar. Yang kedua diturunkan secara bertahap. Yang pertama 5 ayat surah Al-Alaq juga di malam Lailatul Qadar, tapi tidak semua Al-Quran, hanya diturunkan 5 ayat awal dari surah Al-Alaq. Ini maksud dikata-kata An-Zalna. Baru Bapak Ibu dan terakhir, rambutnya bisa bete. Apa besok? Mudah-mudahan orang menambah kekaguman tentang Al-Quran agar kita makin dekat dengan Al-Quran. Pulang handphone saja kita menang ketek. Asal dulu handphone, orang nak handphone, tu handphone, wajib. Aku tinggal di bawah